Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Afriliansyah, NIM 105731100620. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab 12, liabilitas jangka panjang. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. 12. Liabilitas jangka panjang. Definisi: liabilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca yang diklasifikasi atau Classified Statement of Financial Position, liabilitas dibedakan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Menurut PSAK 1 Revisi 2013, penyajian laporan keuangan, suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang terakhir, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas yang termasuk kategori tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Adapun contoh liabilitas jangka panjang adalah utang obligasi, wesel bayar, liabilitas sewa, liabilitas pensiun, liabilitas pajak tangguhan. Definisi liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 50 Revisi 2014, instrumen keuangan penjajian adalah setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi untuk menguntungkan entitas tersebut. Yang kedua, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu yang bervariasi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas atau derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Selanjutnya, liabilitas keuangan versus instrumen ekuitas. Untuk membedakan apakah instrumen keuangan merupakan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas, maka instrumen tersebut merupakan instrumen ekuitas jika dan hanya jika kedua kondisi tersebut terpenuhi. Yang pertama itu, instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada ekuitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit. Yang kedua, jika instrumen tersebut akan diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Instrumen tersebut merupakan non-derivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Yang kedua itu derivatif yang tidak akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas dan atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas.
Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tidak termasuk putable instrumen dan kewajiban yang timbul pada saat likuidasi untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengakuan awal dan pengukuran. Yang pertama ada dua, yaitu liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan yang kedua liabilitas lainnya. Liabilitas keuangan diukur menggunakan nilai wajar. Pada saat pengakuan awalnya, untuk liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan tersebut dibebankan, sedangkan untuk liabilitas lainnya diukur sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi. Liabilitas yang diakui pada nilai wajar melalui laba rugi merupakan liabilitas jangka pendek, sedangkan liabilitas lainnya dapat merupakan liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang. Selanjutnya, kita masuk ke latihan 12.2. Soalnya yaitu PT Delta menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta pada tanggal 1 Februari 2015. Obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2015 dengan jangka waktu 10 tahun dan tingkat bunga kupon 7%. Harga jual obligasi tersebut adalah 490 juta. Ditambah bunga akru berupa total kas yang diterima PT Delta pada tanggal penerbitan obligasi tersebut. Jawabannya itu beban bunga per tahun itu 7%, dikalikan dengan 500 juta itu mendapatkan 35 juta. Beban bunga akru per bulannya yaitu 500 juta dikali 7% dikali 1/12 sama dengan 2.966.667. Karena harga jual lebih besar dari nilai nominal, maka terjadi diskon obligasi, di mana 500 juta dikurang 490 juta mendapatkan 10 juta. Karena obligasi dijual 1 bulan saja tanggal penerbitan, maka terdapat bunga yang sudah berjalan. Jurnalnya yaitu kas diskon obligasi pada utang obligasi beban bunga obligasi, yang dimana kita mendapatkan diskon sebesar 10 juta dan utang kita 500 juta ditambah dengan bunganya itu 2.916.667. Jadi kas kita 492.916.667 berada di debit. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya terkait bab 11 liabilitas jangka panjang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.